Ada yang unik tapi bukan kamu? Memiliki banyak uang adalah impian bagi kebanyakan orang. Tapi, bagaimana jadinya jika uang yang banyak itu menjadi tak berharga? Mungkin gak ya? Tentu sangat mungkin, jika di sebuah negara terjadi hiperinflasi kronis. Bahkan, di negara yang terjadi hiperinflasi kronis, menjadi miliarder bukanlah jaminan menjadi seseorang yang kaya. Nah, berikut adalah beberapa negara yang pernah mengalami hiperinflasi kronis, yang kami rangkum dari berbagai sumber. Krisis ekonomi yang melanda Venezuela pada 2018 lalu terbilang cukup parah. Dengan inflasi mencapai 13.000%, kondisi itu membuat mata uang negara itu menjadi bernilai sangat rendah, bahkan tidak berharga. Untuk menunjukkan hiperinflasi telah mencengkeram negara ini, fotografer Reuters, Carlos Garcia Rawlins, membuat berbagai foto, seperti makanan sehari-hari dan barang-barang rumah tangga yang disandingkan dengan jumlah uang yang dibutuhkan. Misalnya, daging ayam seberat 2,4 kg di ibu kota Caracas, harganya setara $2.22 USD atau Rp32.000. Namun, dalam mata uang Bolivar Venezuela, harganya akan menjadi 14.600.000 Bolivar. Duh, kira-kira uang belanjanya ditaruh di mana ya? Nah, bagaimana dengan 1 kg beras? Anda bisa memperolehnya dengan harga 2,5 juta Bolivar atau sekitar Rp6.000. Untuk membeli sebungkus pembalut keperluan perempuan, Anda membutuhkan uang 3,5 juta Bolivar, setara dengan Rp8.000. Uang kertas Venezuela bahkan tak jarang ditemukan berserakan di jalanan. Namun beberapa pedagang kreatif justru memanfaatkan lembar-lembar uang kertas tersebut sebagai bahan membuat karya seni. Wilmer Rojas, seorang pedagang benda kerajinan, memutuskan memanfaatkan uang kertas Bolivar itu untuk membuat tas, dompet, atau keranjang. Menurutnya, uang kertas yang telah dibentuk menjadi benda kerajinan dapat berharga. Jadi, jika Anda hendak membeli daging ayam atau telur pada 2018 lalu, Anda harus mengangkut uang Anda dengan gembolan yang super besar. Itu karena Venezuela belum mencetak uang kertas dengan nilai miliar atau triliun seperti Zimbabwe. Beralih ke Zimbabwe pada 2008 lalu, tingginya inflasi dan buruknya krisis di 2008 silam di Zimbabwe membuat mata uangnya tidak berharga. Hal ini terjadi karena Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk menutup defisit anggaran. Akibatnya, 35 triliun dolar Zimbabwe hanya setara dengan $1 USD jika dirupiahkan pada saat itu, sekitar Rp14.000. Duh, bagaimana cara bawa uangnya ya? Mempunyai uang ratusan triliun rupiah akan menjadikan Anda salah satu orang terkaya di Indonesia. Bagaimana tidak, duet kakak adik Budi Hartono dan Michael Hartono yang saat ini menjadi orang terkaya di Indonesia, hanya memiliki harta sekitar 16,5 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 203 triliun rupiah. Namun hal ini tidak akan terjadi di Zimbabwe, uang ratusan triliun dalam mata uang dolar Zimbabwe tidak bernilai. Bahkan, 100 triliun dolar Zimbabwe disebut tidak cukup untuk membayar ongkos bis untuk 1 pekan, seperti dilansir dari telegraph.co.uk. Nilai mata uang dolar Zimbabwe hancur berantakan setelah negara tersebut dilanda krisis ekonomi dan hiperinflasi pada 2008 dan 2009 silam. Buktinya, uang 100 miliar dolar Zimbabwe hanya cukup untuk memberi 3 butir telur ayam saja. Zimbabwe jatuh dalam krisis ekonomi mendalam setelah Presiden Robert Mugabe mengeluarkan kebijakan radikal soal distribusi lahan pada akhir 1990-an dan awal tahun 2000-an. Negara ini akhirnya mengalami kekurangan bahan pokok kronis. Akhirnya, terjadilah kenaikan harga yang menggila di Zimbabwe. Puncaknya, harga bisa naik 2 kali lipat setiap 24 jam. Bisa Anda bayangkan betapa sulitnya mengais rezeki di sana? Semoga hal itu tidak terjadi di negara kita tercinta ini.